variabel Y1 dan Y2 itu saling mempengaruhi. Ini yang kita sebut sebagai hubungan kausalitas. Nah, yang pertama sama kedua ini kan murni ini merupakan teori ekonomi gitu ya, mengenai ekonominya. Nah, yang ketiga ini murni mengenai statistiknya. Jadi secara statistik memang terdapat namanya masalah endogenitas. Jadi masalah endogenitas ini adalah ketika variabel independennya berkorelasi atau memiliki hubungan berkorelasi dengan error termnya, dengan error term. Jadi kalau misalkan kita punya Y sama dengan YI sama dengan alfa ditambah beta XI ditambah EI gitu, maka X ini akan berkorelasi dengan E, atau kalau korelasi berarti kovarian antara XI dengan EI ini tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau terjadi masalah endogenitas seperti ini secara statistik, masalah endogenitas ini apa bahayanya kalau ini tetap nekat kita lakukan gitu. Jadi kalau XI-nya ini berkorelasi dengan EI, maka estimasi betanya, beta capnya ini dia menjadi bias atau dia tidak sama dengan beta true-nya. Jadi kalau kita tetap menggunakan estimasi OLS, maka nilainya tidak akan sama dengan nilai beta yang sebenarnya. Ini bahayanya, atau ini yang kita sebut sebagai bias gitu ya. Ditambah lagi nanti ada masalah inkonsisten. Nah, sekarang gimana cara mengatasi masalah endogenitas ini? Jadi kalau kita ngomongin secara statistik, ini kita menggunakan sistem persamaan simultan, itu karena persamaan-persamaannya itu mengandung masalah endogenitas. Jadi harus kita perhatikan ya di sini. Ya, berikutnya kita akan pelajari bagaimana cara mengatasi masalah endogenitas. Jadi untuk mengatasi endogenitas ini gimana caranya gitu ya. Untuk mengatasi endogenitas ini tekniknya ada beberapa macam. Kalau di lecture note saya yang saya kirimkan minggu lalu, itu saya memberikan IV atau instrumental variable dan 2SLS gitu. Kita bisa menggunakan yang pertama dengan instrumental variable. Instrumental variables. Kemudian yang kedua ini ada ILS, ada 2SLS, ada 3SLS. Kita akan fokus dulu untuk kali ini ke masalah instrumental variable atau yang kita kenal dengan nama IV gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan estimator betanya itu, tapi beta yang kita peroleh dengan cara IV gitu. Jadi misalkan tadi ada YI sama dengan alfa ditambah beta XI ditambah error term. Nah, kalau misalkan ini berkorelasi antara XI dengan EI ini berkorelasi, maka EI ini tentunya akan berkorelasi dengan YI gitu. Masalahnya kalau XI berkorelasi dengan error, jadi kalau misalkan XI berubah sebesar berubah gitu ya, maka dia akan merubah error. Kemudian error ini akan berpengaruh ke YI. Jadi nanti beta yang kita peroleh di sini menjadi tidak bias. Jadi kalau misalkan kita mau mengestimasi taunya nggak bias taunya dia bias itu dari mana? Jadi kalau kita menduga nilai beta ini adalah sebenarnya dia ini adalah slope antara XI dengan YI kan. Jadi kalau slope berarti perubahan dari Y dibagi dengan perubahan dari X. Nah, kalau misalkan tadi berkorelasi antara XI dengan EI-nya, maka ini bukan lagi menjadi delta X, tapi dia menjadi delta Y ini kalau kita dekomposisikan, dia delta Y yang berasal dari
X, kemudian delta ditambah delta Y yang berasal dari error, karena masing-masing saling berhubungan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Sehingga kalau kita tuliskan yang ini adalah nilai betanya gitu ya. Ini menjadi beta ditambah delta Y dibagi delta Y yang berasal dari error dibagi dengan delta X gitu. Nah, ini yang menyebabkan yang bukti bahwa kalau terjadi masalah endogenitas gitu, endogenitas ini menyebabkan estimatornya menjadi bias. Karena ada ini ya. Jadi bukan lagi ini yang kalau kita tetap menghitung estimatornya dengan cara OLS, maka dia menjadi beta ditambah suatu nilai ini. Gitu. Ini menyebabkan jadi estimatornya menjadi bias. Sekarang gimana cara mengatasinya? Jadi cara mengatasinya kita menggunakan yang namanya tadi instrumental variable. Kalau misalkan di sini YI sama dengan alfa ditambah beta XI ditambah EI, kita harus mencari satu variabel, di mana variabel itu kita sebut saja namanya variabel Z. Nah, variabel Z ini dia memiliki korelasi yang kuat dengan X, gitu. Jadi si Z ini dia punya hubungan dengan dengan X. Jadi kalau punya hubungan berarti XI ini adalah fungsi dari ZI, gitu ya. Atau konsekuensinya di sini adalah berarti kovarian antara ZI dengan XI ini tidak sama dengan 0. Berarti dia ada korelasinya kan, karena dia ada tandanya tidak sama dengan 0. Kemudian ada syaratnya lagi, ZI ini dia tidak berkorelasi dengan error term. Jadi di sini ditunjukkan bahwa kovarian antara ZI dengan EI ini sama dengan 0. Jadi syaratnya yang pertama adalah kovarian antara ZI dengan XI atau antara ZI dengan XI ini ada korelasinya. Jadi kovarian ZI dengan XI itu tidak sama dengan 0, tapi tidak terdapat korelasi antara ZI dengan EI. Nah, ZI ini kita sebut sebagai instrumen variabel. Jadi kalau misalnya ZI-nya mengalami perubahan sebesar 1, maka misalkan di sini ya, ketika misalkan ZI-nya ini berubah sebesar 1 satuan gitu ya, dia akan akan mempengaruhi XI. XI-nya ini akan berubah sebesar misalkan di sini 0,5 gitu. Nah, kalau XI-nya berubah sebesar 0,5 misalnya gitu ya, maka dia akan mempengaruhi atau dia akan berpengaruh terhadap YI. YI ini akan naik sebesar 2 gitu ya, sebesar 2. Sehingga nanti beta yang kita hasilkan dari IV ini itu adalah ini delta Y dibagi delta X. Itu sama dengan nilainya ini 2 gitu ya. 2 dibagi 0,5. Ini sama dengan 4 gitu. Jadi beta yang dihasilkan dari IV ini ini diperoleh dari yang ini dibagi dengan ini. Jadi itu bedanya kalau kita menggunakan beta yang dari OLS itu kan seperti ini ya, langsung delta Y per delta X gitu kan. Tapi kalau dia berhubungan maka dia menjadi bias. Tapi kalau misalkan kita menggunakan estimator yang ini, jadi nilai XI ini di-replace dengan yang ini. XI sama dengan fungsi dari ZI. Nah, kita masukin, kemudian
kita peroleh nanti dia nilainya korelasinya 0,5. Jadi kalau ZI-nya naik sebesar 1, berubah sebesar 1, maka XI-nya berubah sebesar 0,5. Dan ini akan mempengaruhi YI sebesar 2. Sehingga untuk mendapatkan nilai